Halo semuanya, kembali lagi di channel Bang Ujong. Kali ini kita mau review sedikit performa Poco M7 Pro 5G. Ya, kali ini kita akan bermain di PUBG Mobile 4.2 2026. Langsung aja kita kelilingi dan unboxing dus khas Poco yang berwarna kuning menyala ini. Di sisi belakang terdapat tulisan spesifikasi dari pabrikan dengan dibekali chipset Dimensity 7025 Ultra, dibekali baterai 5110 mAh dan 120 Hz Full HD-less AMOLED display. Kamera utama menggunakan 50 megapiksel with OIS dan menggunakan sensor dari Sony, serta certified IP64 untuk rating ketahanan percikan air dan debu. Sementara di sisi bawah terdapat tulisan warna silver dengan 8GB RAM dan 256GB penyimpanan dengan UFS 2.2. Oke, kita langsung aja buka dusnya. By the way, HP ini saya beli second dengan pasaran harga second saat ini berkisar antara 1,9 sampai 2,2 jutaan. Oke, ini kita dapat casing bawaan pabrikan, kondisinya masih lumayan mulus. Kemudian ada stiker-stiker. Saya baru tahu kalau ada stikernya, karena biasanya dapat barang second nggak pernah ada stiker lagi. Ya, dan ini ada sepertinya pembatas buku dan juga ada buku manual. Oke, kita singkirin dulu. Ya, tadi saya kelupaan SIM ejectornya juga udah nggak ada ya teman-teman. Ini dia handphonenya masih diplastikin, padahal tadi udah dipakai. Kita singkirin dulu, dan ini ada plastik-plastik pembungkus. Sepertinya pembungkus dari casing bonusan tadi teman-teman. Ini dia chargingnya, fast charging 45 watt khas Xiaomi dan masih menggunakan port Type A. Ya, masih original semua teman-teman. Kita coba lihat kabel datanya. Ini dia, kabel datanya masih original, tebal dan orange. Jadi ini Type A ke Type C. Oke, kita singkirin, kita coba bahas handphonenya. Oke, ini dia handphonenya. Kalau dilihat sekilas, desainnya mirip desain Xiaomi kebanyakan. Feels genggamannya enak meskipun sekeliling bodinya menggunakan polikarbonat. Sementara kalau diperhatiin, sisi belakang ini sepertinya two-tone, karena di satu sisinya diberi motif marmer. Kesan mewahnya jadi kelihatan. Handphone ini dibekali dua buah kamera dengan satu buah flash di belakang, dan sudah pasti tidak punya kamera 0,5 ya teman-teman. Kita lanjut lihat bezel sebelah kiri. Polosan tidak ada apa-apa. Bagian atas ada jack audio, speaker, mikrofon, dan infrared blaster. Sementara sisi sebelah kanan ada tombol on off dan tombol volume. Di sisi bawah ada SIM tray, port Type C, lubang mikrofon, dan lubang speaker. Sebelum kita lanjut, ada satu hal dari handphone keluaran Xiaomi yang saya suka tidak suka. Ya, ini case bawaannya teman-teman. Case-nya bagus tapi terlalu fit, jadi seperti memakai pakaian renang, ketat banget. Jadi susah cari anti gores yang pas karena casingnya menutupi hingga pinggiran layar. Tapi ini bagus sih buat proteksi handphone teman-teman. Tapi pas ngelepasinnya jadi effort banget. Sering akhirnya jumpa bezel headphone yang lecet, bukan karena casing, tapi karena kuku. Ya, itulah curahan hati sedikit dari pemakai handphone Xiaomi. Yaudah, kita lanjut bahas handphonenya. By the way, ini anti gores masih asli pabrikan, belum pernah diganti dari user sebelumnya. Ya, kita uji handphone ini dengan Antutu versi 11. Ya, kita dapatin skor di 672.030. Sementara kalau kita uji dengan Antutu 10, skornya malah nggak sampai 500-an. Saya rasa ini dipengaruhi GPU bawaan dari chipset Dimensity 7025 yang belum mumpuni. Mungkin ini juga yang bikin kecewa para user seperti postingan di awal video ini. Oke, sekarang kita lihat tentang ponselnya. HP ini udah memakai HyperOS versi 2 dan sampai sekarang belum mendapat update di HyperOS versi 3. Padahal dari yang saya baca di forum-forum, Poco M7 Pro 5G ini harusnya dapat update di akhir tahun kemarin. Tapi sampai pertengahan Januari ini belum ada update yang didapat. Sementara Android sendiri sudah mendapat Android 15. Ya, ini sudah yang terbaru teman-teman. Ya udah, sekarang kita langsung coba tes bermain PUBG Mobile di Poco M7 Pro 5G ini. Apakah bisa smooth ekstrim seperti handphone dengan chipset Helio G99 yang harganya mirip-mirip dengan ini? Simak terus videonya. Oke, sekarang kita coba lihat settingan grafis apa yang didapat. Ya, sepertinya hanya mentok di Smooth Ultra teman-teman. Bahkan di Super Smooth pun belum dapat 60 fps. Jadi kepikiran, apa benar ini handphone hanya ngejual jaringan 5G-nya aja? Ya udah, daripada kebanyakan babi gus,
sekarang kita coba langsung main di event aja. Kita main santai-santai aja teman-teman. Pengen nyoba enakan mana, handphone ini atau Motorola Moto G45 yang harganya lebih murah daripada ini. By the way, handphone ini udah full Giro ya teman-teman. Tapi player PUBG kita hanya bisa main Giro di open scope, jadi harap maklum saja. Oke, kita sudah di pesawat, kita coba turun di event Yasnaya aja teman-teman. Jujur, event kali ini kurang seru, karena tempat eventnya banyak, jadi player nggak terjun hanya di 2 tempat aja. Nggak seperti event-event sebelumnya. Simak terus videonya, karena di akhir video saya akan beri kesimpulan mengenai handphone ini.
Jadi saya mau ngasih beberapa poin mengenai handphone ini. Semoga bisa jadi referensi teman-teman dalam mempertimbangkan sebelum meminang handphone ini. Pertama, dalam bermain game, FPS stabil meskipun bermain di batas aman 60 fps. Tidak ada frame drop yang berarti, bahkan saat turun pertama kali di event pun masih tergolong aman. Suhu aman, tidak ada panas, hanya hangat tipis-tipis saja teman-teman. Bahkan beberapa kali saya bermain dengan casing bawaan pun masih tetap aman. Baterai juga aman, masih bisa main normal di 4-5 jam tanpa colok ke charger. Kamera aman, karena saya melakukan perekaman, hasilnya pun cukup baik. Tidak ada catatan dari saya. Mungkin itu saja dari saya. Kalau teman-teman suka dengan video ini, silahkan like dan komen. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di next video.